Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sedulur THT semuanya? Sehat? Ya, semoga selalu dalam kondisi sehat dan penuh keberkahan ya lur ya. Masih dengan saya Dr. Hermawan Surya SPTHTKL. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi tentang kanker nasofaring. Sedulur-sedulur mungkin ada yang pernah dengar apa itu kanker nasofaring. Nah, buat sedulur yang penasaran tentang apa itu kanker nasofaring, tetap stay tune ya lur ya. Sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang kanker nasofaring, kita harus kenalan dulu dengan yang namanya nasofaring. Jadi, kalau di bahasa medis, tenggorokan itu disebutnya dengan faring. Lah, si nasofaring ini merupakan salah satu bagian dari tenggorokan. Tenggorokan terbagi menjadi 3 bagian lur. Yang pertama adalah nasofaring yang paling atas, kemudian ada orofaring yang tengah, kemudian ada hipofaring di bawah dari rongga mulut. Nasofaring ini dia letaknya berada di rongga hidung paling belakang. Jadi kalau teman-teman pernah di swab, nah itu yang di swab adalah bagian nasofaringnya. Ada alat kecil yang dimasukkan ke rongga hidung sampai belakang. Nah itu yang dituju adalah nasofaring. Nah daerah situ yang dinamakan nasofaring. Nasofaring ini dia berfungsi untuk menghubungkan antara rongga hidung dengan tenggorokan atau orofaring, sehingga udara yang kita hirup dari hidung itu bisa dengan mudah masuk ke tenggorokan, kemudian ke trachea, dan kemudian berlanjut ke paru-paru. Kemudian yang tidak kalah penting, lokasi nasofaring yang berada di dasar tengkorak dan berada di belakang rongga hidung tadi itu sangat berdekatan dengan tempat keluarnya saraf-saraf yang dari otak, seperti saraf yang menuju ke mata, saraf yang menuju ke wajah, lidah, dan juga tenggorokan. Sehingga jika terjadi gangguan pada nasofaring atau tumbuh tumor di situ, maka akan terjadi banyak gangguan saraf. Tumor ganas yang berasal dari nasofaring tadi kita sebut sebagai kanker nasofaring. Penampakan nyata dari kanker nasofaring ini hanya bisa dilihat dengan alat khusus yang dimasukkan melalui rongga hidung hingga ke nasofaring, atau biasa kita sebut dengan endoskopi. Kemudian karena letak dari kanker nasofaring ini dia letaknya cukup tersembunyi ya lur ya, dia kan letaknya berada di dalam rongga hidung sana ya, yang tidak bisa kita lihat dari luar gitu ya. Kalau ada tumor di hidung itu kan kelihatan ya, ada kelihatan benjolan di hidung gitu. Kalau ini kan dia letaknya berada di dalam. Jadi biasanya pasien yang datang ke dokter ini jarang yang pergi ke dokter dalam kondisi stadium awal. Biasanya sudah terjadi di stadium lanjut atau sudah muncul benjolan di leher. Pada kanker nasofaring ini dia paling banyak menyerang laki-laki, meskipun pada perempuan juga tetap bisa terkena kanker nasofaring ini. Perbandingannya kurang lebih 2,5:1. Kemudian usia yang banyak terkena dari kanker nasofaring ini justru usia-usia produktif lur. Jadi menurut penelitian yang paling banyak terkena itu di antara usia 30 sampai 60 tahun. Kebiasaan-kebiasaan buruk seperti merokok, kemudian makan makanan yang diawetkan dengan pengawet, kemudian pewarna, kemudian makan makanan yang kayak diasinkan, diasap, dan dibakar, itu juga meningkatkan resiko untuk terjadinya kanker. Selain itu, riwayat infeksi virus Epstein-Barr juga sangat berperan dalam terjadinya kanker nasofaring ini. Kemudian yang tidak kalah penting adalah faktor keturunan. Kalau misal teman-teman sudah ada keturunan dari kakeknya, dari neneknya, atau dari orang tuanya yang terkena kanker nasofaring ini atau jenis kanker yang lainnya, sebaiknya harus berhati-hati. Angka kejadian dari kanker nasofaring ini paling tinggi itu berada di daerah Cina Tenggara. Kasusnya mencapai 40-50 orang yang terkena kanker nasofaring per 100.000 penduduk. Cukup banyak ya teman-teman ya. Lalu kalau di Indonesia sendiri bagaimana?
Kanker nasofaring di Indonesia ini menempati urutan keempat dari kanker terbanyak di Indonesia, setelah kanker payudara, kanker leher rahim atau kanker serviks, dan kanker paru. Setelah itu baru kanker nasofaring. Gejala awal yang dirasakan oleh penderita kanker nasofaring ini justru malah bukan di hidungnya biasanya, karena letak kanker nasofaring itu dia berada di belakang dari rongga hidung, dan di situ dia ada saluran tuba eustasius atau saluran yang menghubungkan antara nasofaring dengan telinga tengah. Maka jika ada kanker yang tumbuh di situ, dia akan menyumbat dari saluran tuba eustasius tadi. Nah, sumbatan pada saluran tuba eustasius tadi itu akan menyebabkan gangguan pendengaran. Biasanya pasien akan merasakan telinga terasa tersumbat, terasa berdengung, bahkan sampai penurunan pendengaran. Dan jika kanker sudah ukurannya semakin membesar, biasanya dia akan merasakan hidungnya tersumbat. Dan rasa hidung tersumbatnya ini bukan seperti saat kita pilek yang kalau diobati dia langsung membaik, langsung plong lagi gitu ya. Tapi kalau pada kanker nasofaring ini, dia rasa tersumbatnya itu dia permanen, tidak membaik dengan pengobatan gitu. Kemudian setelah itu juga biasanya disertai dengan mimisan. Padahal mungkin pasien ini sebelumnya tidak pernah merasakan mimisan. Mimisannya bukan mimisan yang cuma sekali dua kali. Biasanya mimisannya dia akan berulang terus menerus sampai ditemukan adanya kanker di belakang hidung. Seiring dengan perkembangan kanker yang semakin membesar, biasanya dia akan menekan saraf yang keluar dari dasar otak yang berada di dekat dengan nasofaring ini. Kalau dia kena saraf yang mempersarafi pergerakan bola mata, maka biasanya dia akan merasakan pandangannya kabur atau pandangannya double kayak gitu. Kemudian jika yang terkena itu saraf wajah, biasanya pasien akan merasakan rasa kebas di wajah. Kemudian untuk bicara dia biasanya menjadi cedal atau pelo. Kemudian bisa juga merasakan ada gangguan untuk proses menelan. Kemudian pada tahap yang sudah lebih lanjut, kanker nasofaring ini juga bisa menyebar ke kelenjar getah bening atau limfonodi, sehingga menyebabkan gejala berupa benjolan di leher. Nah, pada tahap ini itu biasanya pasien baru menyadari kalau dia terkena kanker dan baru memeriksakan diri ke dokter. Sebelum diobati adalah sangat penting untuk mengetahui stadium dari tumor tersebut, dari kanker nasofaring. Terapinya nanti berdasarkan dari hasil penentuan stadiumnya. Penentuan stadium ini penting untuk mengetahui sudah seberapa besar tumor ini tumbuh, sudah seberapa besar tumor ini mendesak jaringan-jaringan sehat di sekitarnya, dan sudah sampai sejauh mana tumor ini tumbuh di luar nasofaring atau tumbuh di organ-organ tubuh lainnya. Untuk menentukan stadium ini nanti perlu dilakukan pemeriksaan penunjang yang cukup banyak, yaitu ada CT scan, kemudian ada ronsen dada, kemudian ada ronsen tulang ataupun survei, kemudian ada USG abdomen atau USG perut. Untuk kanker nasofaring ini, untuk pengobatan utamanya adalah dengan terapi radiasi atau radioterapi. Nanti akan dikombinasikan dengan kemoterapi sesuai dengan hasil penentuan stadiumnya. Angka keberhasilan dari kemoterapi dan radioterapi pada pasien kanker nasofaring ini cukup tinggi, terutama pada kanker nasofaring yang belum bermetastasis atau belum menyebar ke organ-organ yang lainnya. Sehingga bagi pasien kanker nasofaring harus tetap semangat, dan yang paling penting adalah disiplin mengikuti jadwal radioterapi dan kemoterapi selain mengikuti anjuran dan pantangan dari dokter yang merawat. Kemudian setelah dinyatakan selesai terapi dan dinyatakan sembuh, maka jangan terus berhenti di situ. Yang paling penting adalah nanti harus mengikuti evaluasinya. Nah, evaluasinya ini nanti akan
dievaluasi setiap 3 bulan selama setahun pertama, kemudian habis itu nanti setiap 6 bulan. Itu evaluasi itu berfungsi untuk menilai apakah ada kemungkinan kankernya akan tumbuh kembali. Jadi harus tetap jaga kesehatan dan harus rajin kontrol ya Lur ya. Semoga penjelasan singkat dari saya tadi dapat menambah pengetahuan sedulur-sedulur THT semua tentang kanker nasofaring, mulai dari deteksi dini, pencegahan, gejala, dan pengobatan yang tepat, sehingga dapat membantu menanggulangi permasalahan akibat kanker nasofaring ini.